Pernahkah lu ngerasa paling bener, padahal setelah dijelasin orang lain, lu baru sadar lu keliru? Pernah maksa lanjutin hubungan atau kerjaan cuma karena udah terlalu jauh? Atau pernah ngerasa bisa nebak hasil sesuatu setelah kejadiannya selesai? Kalau iya, selamat datang di dunia bias kognitif, bro. Ini bukan sekadar salah mikir. Ini cara otak lu ngejebak lu, dan efeknya bisa panjang, bahkan ngerusak hidup lu. Singkatnya gini, bro. Bias kognitif itu cara otak lu ngolah informasi secara cepat tapi nggak akurat. Otak lu nyari jalan pintas buat ngambil keputusan. Dan kadang malah bikin lu percaya sesuatu yang salah. Masalahnya, lu nggak sadar. Dan hari ini, gue bakal buka mata lu soal 10 bias paling sering yang nyelinap masuk ke hidup lu. Bias pertama adalah bias konfirmasi atau confirmation bias. Lu cuma cari info yang cocok sama pendapat lu dan cenderung untuk mengabaikan pendapat yang bertentangan dengan pendapat lo. Misalnya, lu percaya vaksin bahaya, jadi lu cari artikel yang bilang vaksin berbahaya, tapi lu tutup mata sama puluhan data ilmiah yang nunjukin manfaatnya. Otak lu cuma mau denger yang setuju sama lo. Ini ngebuat lu keras kepala dan susah berkembang, bro. Apalagi kalau udah debat, lo bukan nyari kebenaran, tapi nyari pembenaran. Bias kedua yaitu Dunning-Kruger Effect. Ini bias yang bikin orang paling cupu merasa paling jago. Misalnya, baru belajar kripto 3 hari, udah ngomong kayak Elon Musk. Karena lu tahu sedikit, lu ngerasa tahu semuanya. Ironisnya bro, makin lu pinter beneran, makin lu sadar betapa lu masih banyak nggak taunya. Jadi kalau lu terlalu pede di hal yang lu baru kenal, hati-hati bro. Itu sinyal lu kena Dunning-Kruger. Bias ketiga yaitu sunk cost fallacy. Bias ini bikin lu maksa lanjutin sesuatu yang jelas-jelas rugi, cuma karena lu udah keburu jauh. Contoh paling relate, nonton film jelek tapi tetap dilanjutin. Pacaran 5 tahun udah nggak cocok, tapi tetap dilanjutin karena sayang udah lama. Padahal bro, waktu dan tenaga yang udah lo keluarin nggak bisa jadi alasan buat terus buang waktu lebih banyak. Bias keempat yaitu anchoring bias. Bias ini buat lo terlalu ngikutin angka atau info pertama yang lo dapet. Misal, lihat harga HP 15 juta rupiah, terus lihat versi lain 10 juta rupiah, lo langsung mikir itu murah. Padahal masih kemahalan juga. Info pertama itu jadi jangkar buat semua penilaian lo selanjutnya. Ini dimanfaatin banget sama marketing, bro. Jadi harus waspada. Bias kelima yaitu negativity bias. Bias ini bikin lo bisa dapat 100 komentar positif. Tapi 1 komentar negatif bisa bikin lo kepikiran seminggu. Itu negativity bias, bro. Otak lo secara default lebih sensitif sama hal negatif. Karena itu bagian dari sistem pertahanan manusia zaman dulu. Tapi sekarang, kalau nggak dikontrol, ini bisa bikin lo insecure, overthinking, dan susah maju. Itu bahaya banget bro. Karena bisa buat lo fokus pada hal negatif, sementara lo lupa hal-hal positif yang ada di hidup lo. Bias keenam yaitu halo effect. Bias ini akan buat lo berpikir, kalau orang itu ganteng, cantik, atau punya satu kualitas keren, lo otomatis nilai semua tentang dia bagus juga. Lo cenderung melihat orang hanya dari covernya bro. Contoh, orang good looking, lo langsung anggap dia pinter, ramah, sopan, bisa diandalkan. Padahal bro, satu kualitas nggak bisa jadi cermin semua hal. Tapi otak lo udah ketipu tampilan depan. Tanpa melihat sifat aslinya. Bias ketujuh yaitu availability bias. Bias ini akan bikin lo akan nilai risiko atau kemungkinan berdasarkan hal yang gampang lo inget, bukan data sebenarnya. Misalnya lo takut pesawat jatuh karena lihat berita kecelakaan. Padahal secara data pesawat adalah transportasi paling aman sekarang bro. Otak lo fokus ke hal yang dramatis dan sering muncul di pikiran, bukan yang terjadi sebenarnya. Bias ke-8 yaitu bandwagon effect. Ini efek ikut-ikutan, bro. Misalnya, semua orang pakai skincare X, lu ikut pakai skincare-nya.
Semua orang main saham A, lu masuk sahamnya. Semua orang cancel artis ini, lu ikut-ikutan benci. Padahal lu gak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lu gak mikir sendiri, lu cuman ikutin kerumunan. Bahayanya, lu kehilangan identitas lu sendiri, lu cenderung ikut-ikutan dan gak bisa pendirian atas diri lu sendiri. Bias ke-9 yaitu hindsight bias. Bias ini bikin lu mikir, setelah sesuatu kejadian, lu bilang, gua udah nebak ini bakal kejadian. Padahal, sebelum kejadian, lu gak tahu apa-apa. Lu cuma merasa tahu dari awal karena otak lu pengen merasa pinter. Ini bikin lu susah evaluasi karena lu pikir semua prediksi lu udah bener. Bias terakhir yaitu self-serving bias. Bias ini bikin lu merasa kalau sukses, lu bilang karena kerja keras gua. Tapi kalau gagal, lu bilang gara-gara orang lain. Lu ambil kredit buat yang positif dan lempar kesalahan buat yang negatif. Lu cenderung merasa kalau hal baik yang terjadi itu karena campur tangan lo. Sementara kalau hal buruk terjadi lu cenderung menyalahkan orang lain. Ini bikin lu susah introspeksi. Padahal evaluasi diri itu kunci buat naik level, bro. Jadi, apa yang harus kita lakukan untuk setidaknya mengurangi bias-bias itu? Bro, semua bias ini tuh bikin lo jadi nggak objektif. Lo bisa salah ambil keputusan penting. Lo bisa salah nilai orang. Bahkan bisa ngelakuin hal yang bertentangan sama logika lo sendiri. Efek jangka panjangnya, lo stuck di comfort zone atau zona nyaman lo. Lo gagal belajar dari kesalahan, lo gampang dimanipulasi orang, atau bahkan sistem, dan yang paling serem, lo bisa ngancurin hidup lo sendiri tanpa sadar. Gak ada cara buat 100% bebas dari bias, bro. Tapi lo bisa ngelatih pikiran lo biar lebih sadar. Saran dari gue, tahan reaksi pertama, jangan langsung ambil kesimpulan, tanya balik pikiran lo. Kenapa gue mikir begini? Jadi bro, bias kognitif itu kayak virus di otak. Lo gak sadar kena, tapi efeknya bisa bahaya. Kalau lo ngerasa video ini bikin lo lebih peka dan ngebuka mata lo, klik like, subscribe, dan share ke teman-teman lo yang butuh denger ini. Tulis di komentar, bias mana yang paling sering ngejebak lo.